Ya, hari ini di Rabu 22 Juni saya akan melakukan, saya sebagai PIC KBMI dan PWMI akan melakukan kegiatan visitasi usaha. Visitasi usaha dimulai dari aksesoris kos. Dipersilahkan aksesoris kos untuk menyampaikan visitasi lapangan secara langsung. Waktu dan tempat saya persilahkan aksesoris kos. Siapa saya akan jadikan sebagai co-host? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Udofar ya? Iya, Pak. Oke, dipersilahkan. Udofar bisa menjelaskan. Ya sambil berdiri atau jalan-jalan kalau Pak? Boleh, silakan. Sambil jalan-jalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memberikan sedikit laporan perkembangan dari usaha saya. Pertama, saya ingin melaporkan kalau saya sudah berkomunikasi dan udah pesan barang ke pengrajin, Pak. Dan itu tuh jadinya barangnya jadi tanggal 30 Juni, Pak. Jadi kita nggak bisa menampilkan semua barangnya. Karena jadinya tuh tanggal 30 akhir bulan ini. Dan untuk progresnya, saya lagi fokus dan teman-teman fokus di pemasaran, Pak, di marketing. Jadi di sosial media, kita lagi desain-desain poster dan desain-desain untuk yang akan di-upload di Instagram dan untuk dijadikan poster atau stiker gitu, Pak. Untuk foto ketika saya bertemu pengrajin nanti saya share ya, Pak. Oke. Bisa ini dulu, ini adalah lokasi usaha. Oh iya, Pak, ini Pak lokasi, Pak. Saya dari depan ya, Pak. Ya, silakan. Untuk tampilan bisa di horizontal ya? Di horizontal. Oh gini. Oke. Untuk lokasi kita ada di kontrakan, kebetulan di kontrakan saya. Oke. Lokasinya masuk gang. Dan karena saya sistemnya delivery ya, Pak. Jadi lewat online, terus jadi masuk gang gini nggak masalah. Karena saya sistemnya diantar ke depan kosan. Untuk alamatnya di? Alamat di Kedung Sari, Pak. Jalan Mahakam 1. Mahakam 1. Untuk kondisi rekan-rekan sehat-sehat semua ya, karena itu memang zona merah ya? Iya, Pak. Jadi kita prokesnya agak ketat. Jadi semua anggota tim juga nggak ada di sini. Cuman saya doang. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat semua ya? Cuman ada barang sisa, Pak. Jadi kita menjual barang kayak gini, Pak. Cuman nanti belum datang cermin dan rak-rak hexagonal. Kita pesan barang kira-kira ada 70, Pak. Begini ada 70 biji. Dan untuk yang kita udah progres yang baru jadi, kita baru satu yang benar-benar udah beres, baru di poster, Pak. Jadi kita pakai poster sederhana gini, karena untuk sifatnya sementara. Mungkin kita nanti desainnya ini kurang menarik ya, nanti kita desain ulang. Ini baru untuk ditempelkan di sekitaran sini. Tapi kita masih bingung untuk ruang geraknya karena ruang gerak kita terbatas di COVID, Kota Magelang naik ya, Pak. Iya. Jadi kita agak buat nempelin brosur atau bagi-bagi ini masih kurang maksimal, Pak. Menggunakan jasa iklan nggak? Jasa iklan berbayar, Pak.
Iya, Masih kita pertimbangkan Pak, seefektif apa. Kan soalnya pasar kita kan mahasiswa dan pelajar Pak. iya. Lagi kita Untuk pertimbangkan. Ya kemungkinan pakai sih. Tapi yang untuk yang nggak nggak gede Pak, paling yang untuk berbayar yang paling murah atau yang paling minim lah. iya. Kalau untuk yang Instagramnya, di situ ada Instagram ada PC Pak, nggak? aktif Pak. Udah dibuat dari Aktif 2019 itu. sudah. Untuk di situ ada PC nggak? Yang memang bisa bisa ditampilkan. Oh, Instagram kita ada foto produk ini. Cuman feed Instagram kita itu tadi kurang menarik juga. Jadi ini kan kita lagi progres buat desain feed Instagramnya. 1 minggu ini kita lagi fokus di situ. Dari mulai ngefoto barang dan lain-lain itu 1 minggu ini kita lagi fokus di situ, Pak. Sambil menunggu pengrajin jadi, sama kita kan ngukur-ngukur ukuran ini, Pak. Oke. Itu Begitu ruangannya saja, Pak. berapa kali berapa? Coba di Oh, ini keliling luas, tadi Pak. ada. Cuman berantakan ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya liatin. Nggak apa-apa. Coba nggak apa-apa. Oke. Aduh, berantakan banget ya, Pak. Ini, Pak. Ruangnya kira-kira berapa ya ini ya? Jadi ntar saya barang di sini. Nanti ini saya rombak semuanya. Terus nanti barang saya pajang di sini. Jadi ketika ada konsumen mau lihat barangnya langsung bisa, atau lewat sosial media bisa. Tapi yang saya target sih lewat sosial media. Jadi ntar saya deliver ke perusahaannya. Tapi ketika mereka mau lihat langsung juga bisa. Rencana di sini nanti saya bersihkan, terus saya taruh barang. Jadi ini fokus di lain hal. Oke. Kira-kira untuk yang di bulan ini bisa clear untuk coba diselesaikan ini. Bisa lah. Bisa semuanya. Nanti Oke, saya untuk juga aksesoris. lampirkan. Oke, untuk aksesoris cost untuk yang kegiatan yang akan datang itu apakah bisa sustain? Ini kan alamatnya dialamatkan di Domisili saya, NIB-nya. kontrakan saya. Udah ada Pak di Google Maps nama aksesoris kos, ngarahnya ke sini. Sini ya. Oke, untuk keberlanjutannya bagaimana? Karena kan ini memang harapan nanti keberlanjutan bisa. nanti harapan saya sih ya, saya bisa ngontrak. Kemarin saya lupa mencantumkan uang sewa, jadi mungkin nanti ke depannya lah, barangkali ada rezeki lagi, saya akan sewa ini Pak. Itu harapan ke depannya Pak. Oke. Saya udah survei Karena lapangan, tempat-tempatnya. Udah harga-harganya juga udah. oke. Nanti coba dibenahi lagi untuk yang di tahap pertama ini seperti ini. Harapan nanti di tahap kedua bisa jauh lebih baik lagi ya untuk di tahap kedua. Untuk yang transaksinya lain-lain Transaksi ada Pak. sudah menghabiskan berapa? Saya udah menghabiskan kira-kira 7 juta Pak. 7 ya. Nanti kan ada Untuk barang lain yang yang lagi kita pesan. ya, untuk alat bantu ada lagi nggak kira-kira? Alat bantu paling Tambahan. penambahan enggak, udah kita kalkulasiin di RAB itu sesuai itu. Paling sewa mobil dan lain-lain gitu-gitu. Oke. Untuk yang ini keterlibatan tim? Keterlibatan kita karena teman kita ada yang dari Kudus, zona merah banget ya Pak. Maksudnya dia nggak terlalu banyak terlibat. Paling kalau kalau yang terlibat langsung ya paling 3 orang Pak. 3 orang Karena ya. 3 orang dari satu dari FKIP, bukan PBSI. 3 orang dari 4 atau 3 orang dari 5? 3 orang dari 4 Pak. 3 Oke. orang dari 4 anggota kelompok. Oke, untuk yang kegiatan produksi berarti ini lebih ke mitra ya?
Iya Pak, saya dengan mitra Pak. Udah ada perjanjian juga. Oke, untuk desain-desain yang lebih menarik, Ada Pak. apakah custom? Pak, custom Pak. Nah itu yang bikin lama desain Pak. Sesuai keinginan mahasiswa. Oke, nanti untuk yang terkait custom-customnya itu juga nanti bisa disertakan bukti-buktinya ketika visitasi tahap 2 ya. Bisa nanti disertakan visitasi tahap 2 secara langsung seperti ini. Nanti juga bisa Iya. disampaikan dan nanti lebih prepare lagi. Bisa menggunakan, kelihatan ini perlu ada 2 orang bisa menggunakan handphone, kemudian satu menggunakan laptop yang nanti juga akan melakukan share screen, kegiatan-kegiatan yang memang sudah dikompilasi sebelumnya. Oke, Pak. kemudian untuk yang ini, yang terkait pemasaran tadi ada offline dan online. Untuk yang di online-nya itu tadi sempat disampaikan melalui WA group ya sama Instagram. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lewat relasi paling Pak, lewat temen. Terus kita nyuruh bikin status WA atau status Instagram. Terus kita juga pakai cara kalau mereka promosiin di story Instagramnya, nanti kita kasih potongan harga gitu Pak. Oke. Kemudian ya, bisa segera nanti dibuat dalam bentuk WordPress deh. Kan nanti free iya, Pak. itu domainnya free, nanti bisa dibuat ininya, bisa dibuat websitenya. Silakan menggunakan website bukan yang blogspot tapi menggunakan WordPress karena dia widgetnya jauh lebih lengkap daripada blogspot. Nanti silakan digunakan karena nanti ketika di KMI Expo website itu yang nanti juga akan dilihat. Silakan nanti gunakan WordPress sebagai media website. Jika memang rekan-rekan ada yang bisa hosting maupun domainnya membeli, itu jauh lebih baik. Jika memang ada keterbatasan, bagaimana? Silakan. Kita wajib bikin website, Pak. Iya. Untuk yang di KMI Expo 2020 lalu melampirkan websitenya. Oke, baik, Pak. Oke. Jika memang ada keterbatasan di website, silakan menggunakan WordPress yang sudah ada template-nya, tinggal rekan-rekan optimalkan penggunaannya. Tinggal di drag template-nya, kemudian silakan buat menarik mungkin. Untuk website yang sifatnya adalah statis. Jadi ketika ada customer yang ingin membeli, sudah jelas ingin membeli apa dan sifat websitenya adalah statis. Silakan nanti mencari-cari informasi itu. Untuk domain silakan menggunakan WordPress. Untuk hosting pun juga kapasitas hosting juga sudah disediakan di WordPress. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari tim? Coba mungkin juga aja, Pak. Laporan dari saya. Karena masih perkembangannya agak lambat, Pak. Terima kasih. Untuk tahap 2 nanti bisa jauh lebih baik daripada yang ini ya, karena nanti di tahap kedua saya akan jauh lebih fokus lagi terkait pengembangan usaha, sehingga nanti beberapa hal memang perlu saya push untuk jauh lebih berkembang baik. Begitu ya, aksesoris Siapa? Mudofar. Oke, terima kasih Mudofar. Kemudian saya akan berlanjut ke Musdam. Silakan Musdam.
Baik, Pak. Nah, untuk Musdam sendiri itu Bentar, alamannya Musdam yang akan berbicara siapa? mungkin saya yang berbicara, cuma nanti ada rekan saya yang membantu, Pak. Kebetulan saya sebenarnya kurang enak badan sehingga saya di rumah dan ada rekan saya di tempat lokasi gitu, Pak. Oke. Afan Akdam bisa mengaktifkan kamera, kemudian saya akan menjadikan co-host Afan Akdam. Untuk rekan saya itu yang bernama Mai Satriani _ Musdam, Pak. Maya Satriani ya? Iya. Oke. Apa silakan diaktifkan kameranya. Saya akan pin untuk Maya. Sudah diaktifkan, Pak. Yang nanti akan share itu adalah siapa? Maya. Yang akan meng-share video nanti rekan saya yang bernama Mai Satriani, Pak. Oke. Oke, dipersilahkan. Afan menjelaskan. Baik, Pak. Untuk Musdam sendiri itu merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan budidaya. Nah, alamatnya itu di Desa Bojongsari, RT 2, Afan, suaranya putus Afan. Maaf Pak Adi, bukan saya yang sedang presentasi. Oh iya, silakan. Silakan diulangi lagi, Afan. Jelaskan lagi. Baik, Pak, apakah diulangi atau dilanjutkan? Ya, diulang lagi nih. Kelihatannya kameranya Maya berhenti nih. Sebentar, Pak. Saya konfirmasi dulu ke rekan saya. Sebenarnya emang di tempat lokasi kurang baik, Pak, sinyalnya, Pak. Oke. Selamat datang Bu Jikrina. Ini sedang melakukan visitasi. Oke. Ya, silakan, ini sudah mulai jalan. Oke, silakan Afan. Baik, Pak.
Untuk rekan saya Mai yang berada di lokasi itu sepertinya mengalami kendala sinyal, Pak. Jadi mungkin saya menjelaskan secara tidak menggunakan visual, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, ini sudah ada sinyal. Ya, silakan. Bisa disesuaikan oleh timnya. Oke, kelihatannya Afan bisa membantu menjelaskan Afan. Maya yang Di mana? memang ya, Maya yang nanti men-shoot lokasi, kemudian Afan yang nanti menjelaskan begitu Afan. Yang ini kelihatannya suaranya tidak masuk suara Maya. Baik, Pak. Jadi gimana, Pak? Ya, bisa dijelaskan karena ini katanya Mujibul Marom juga menjelaskan tapi suaranya tidak masuk. Tidak masuk ya, Pak? Iya. Ini kelihatannya Mujibul Marom lagi menjelaskan tetapi suaranya tidak masuk. Baik, Pak. Mungkin saya ulangi. Ya. Untuk Musdam sendiri itu merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan budaya. Nah, alamat usaha ini itu berada di Kebumen, tepatnya di Desa Bojongsari RT 2 RW 5. Nah, untuk kegiatan yang sedang kami laksanakan itu berkaitan dengan inovasi dari proposal itu sendiri, di mana inovasinya adalah with 3 smart system teknologi. Nah, 3 inovasi sistem teknologinya itu adalah yang pertama temperatur otomatis, lalu ada tempat minum higienis, lalu ada tempat penetasan telur secara otomatis, seperti itu, Pak. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya akan kami laksanakan itu fokus kepada produk turun. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Silakan lanjut. Di mana pada usaha kami terdapat produk turunan, yaitu berupa abon dari Muskofi, yaitu entok, lalu ada mesre. Nah, akan tapi Suaranya terputus. Dan gambar hilang. Oke. Saya akan skip terlebih dahulu untuk Musdam. Bisa mempersiapkan lebih baik dulu. Saya akan skip dulu untuk Musdam. Saya akan beralih ke Kokofi. Silakan Kokofi masuk. Saya akan
Pak Sofi, siapa yang akan saya co-hostkan? Saya, Pak. Oh, Afan. Oke. Baik, Pak Adi. Dan di horizontal ya. Di horizontal saya akan coba pin. Oke, silakan. Baik Pak Adi, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya maaf ya Pak sambil jalan-jalan. Ini kemarin kami sudah apa ya Pak beli banner untuk Silakan. lokasi. Nah, apakah sudah terlihat Pak Adi dan teman-teman? Ya. Nah, berikut banner saya pasang di rumah saya dan kebetulan juga rumah saya sudah didaftarkan dengan Google Business. Oke, bagus. Lokasi Google Business sama lokasi usaha sama. Terus nih sampel kopi. Bisa Pak Adi dan teman-teman lihat bahwa kami memang merosting itu tidak dalam jumlah yang banyak Pak Adi, tapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan sama permintaan pelanggan karena untuk menjaga menjaga kepresan itu apa ya bahasa Indonesianya, menjaga kualitas dari kopi itu sendiri, karena kalau kita misal merosting dengan jumlah yang besar terus nanti kopi itu terlalu lama disimpan, maka rasa yang dihasilkan itu akan berbeda. Jadi jujur saja kami merosting tapi dalam bentuk dalam skala yang kecil tapi terus-menerus sesuai dengan permintaan pelanggan seperti itu, supaya cita rasa dari kopi itu tidak berubah gitu Pak Adi. Terus kami selain menjual kopi yang dalam bentuk bubuk, kami juga menjual kopi yang dalam bentuk masih mentah atau dalam bahasa perkopian itu green bean. Nah, bentuknya masih seperti ini. Ini kopi Robusta dari Kecamatan Gemawang. Selain dalam bentuk green bean, kami juga menjual kopi yang dalam bentuk sudah di roasting. Nah, ini kebetulan permintaan dari pelanggan, dia minta yang gosong. Jadi maaf kalau kalau tampilannya itu terlalu hitam, karena memang dari pelanggan itu minta yang hitam. Nah, ini hitam kegosongan. Itu dari segi produk. Terus alat yang kami gunakan tentunya timbangan masih seperti ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, standing pouch ini. Rencana juga kami mau mengupgrade kemasan kami Pak Adi, yang sebelumnya itu transparan seperti ini. Nah, ini kan kalau dipasarkan di di toko-toko besar itu kurang menarik, karena memang saingan kopi kita itu kemasannya menarik-menarik. Terus kami kemarin menemukan kemasan yang dengan tampilan yang lebih menarik, tapi harga tidak jauh berbeda ya. Tapi memang sedikit mahal, tapi ya nggak apa-apa lah, worth it. Kalau cuma selisih sedikit, tapi menurut kami ini tampilannya nantinya akan lebih baik lagi. Kalau misalnya dia digunakan untuk oleh-oleh atau naik gunung dan lain sebagainya, mungkin kalau pakai kemasan ini
nantinya bisa menambah daya tarik dari Kokofi ini. Mudah-mudahan saja. Terus ini stiker. Ini salah satu contoh stiker dari Kokofi. Lanjut ke pemasaran. Kemarin kami juga melakukan paid promote di pendidikan Hima Pendidikan IPA sama Himatika, Hima Pendidikan Matematika. Nah, itu buat pemasaran. Selanjutnya untuk Instagram, kami kebetulan punya anggota yang bisa dikatakan mampu untuk menguasai ngedit gitu Pak, ngedit pamflet dan lain sebagainya. Jadi dia yang mengatur feed IG. Nah, mungkin bisa saya share screen, Pak? Bisa. Silakan apa? Share screen. Zoom ternyata berubah nggih, Pak. Kok share screen-nya jadi agak susah gini nggih. Bentar Pak Adi, ini kok saya kok bingung share screen-nya ini Pak. Instagram. Afan gugup tuh Afan. Iya Pak, soalnya ini Zoom kok diperbarui, saya kok nggak tahu ya Pak jadian ini. Ini pencet mana ya Allah. Nah, mungkin Bisa. sudah Pak, sudah kelihatan? Bisa. Nah, ini Instagram kami Pak, Kokofi. Nah, kebetulan Mbak Upi ini bisa menguasai apa ya, ngedit itu. Ya pemain aplikasi ngedit itu Pak. Nah, jadi dia yang bertanggung jawab untuk mengatur feed IG ini. Nah, dulu pas awal-awal banget itu nggak kepikiran buat memberikan template terkait foto yang diposting. Nah, Mbak Upi ini terus mempunyai mempunyai inisiatif bagaimana biar feed IG itu lebih terlihat menarik kayak gitu Pak. Nah, terus untuk history juga kami highlight atau kami simpan buat istilahnya itu akun ini benar-benar hidup gitu. Biar nggak dikira akun mati atau akun bodong kayak gitu. Nah, itu untuk Instagram. Terus kami kemarin juga melakukan foto produk tadi di Mangli Sky View. Nah, ini tujuannya buat ya biar ada bahan untuk posting seperti itu. Nah, ini salah satunya. Nah, ini kebetulan Mbak saya Pak Adi. Apalagi ya Pak Adi? Ini yang belum saya sampaikan kira-kira. Oke. Terima kasih Afwan. Ini memang progres part 1 sudah ada gambaran
Sudah ada gambaran untuk progres tahap 1. Coba dicek lagi Avan untuk di stikernya, Oh ya Pak Adi, sebentar. Ini Pak Adi stikernya. Oke. Avan di sini memang kan nanti Avan juga akan menindaklanjuti untuk ke Disdak ya, Disdak dengan Dinas Kesehatan ya. Iya Pak. Nanti ke Disdak bisa ditanyakan kuota fasilitasi. Nah, di dalam label tersebut wajib ada kapan waktu produksi dan kapan waktu expired-nya, kode produksi. Itu wajib. Kemudian untuk yang di komponennya ataupun komposisinya itu apa saja, itu wajib disertakan komposisinya. Saya akan tanyakan Alvan apakah akan bermain di Robusta saja atau akan bermain di Arabica maupun Liberica. Jadi sebetulnya kami udah punya 2 produk Pak, Robusta biasa sama Robusta kopi lanang. Nah, ini memang baru pasaran yang bisa kami jangkau. Rencana kami juga mau mengembangkan Pak? Mau mengembangkan yang ke Arabica, tapi kemarin itu saya sudah survei buat Arabica itu ternyata green bean-nya itu mahal banget. Terus ketika nanti sampai menjadi bubuk kopi itu ukuran komposisi 100 gram itu bisa untung kalau dijual seharga 15.000. Nah, itu kayak beban banget Pak buat kami karena di masyarakat desa itu musuh produk kami itu kayak Top Coffee dan lain sebagainya yang hanya dengan 1.000 atau 1.500 itu udah dapat kopi. Sedangkan kalau kita jual seharga 15.000 itu masih kayak kurang terjangkau gitu Pak di masyarakat desa. Karena pasaran kita itu ya memang online tapi sebagian juga ada yang masyarakat desa gitu. Oke. Jadi kita masih mempertimbangkan banyak hal, tapi insya Allah kedepannya akan ke sana Pak. Oke. Harapan nanti juga akan ada variasi lain ya, baik itu secara jenis kopinya, Robusta, Arabica, Liberica, pangsa pasarnya saja yang nanti akan berubah karena dari segi harga memang mahal untuk yang Arabica dan Liberica. Kemudian untuk yang Robusta pun juga silakan gunakan salah satu perlakuan yang memang digunakan varian, baik itu varian natural, kemudian full wash, semi full wash, treatmentnya memang perlu Avan ketahui. Kelihatannya Avan juga sudah mengetahui Avan ya, natural. Insya Allah Pak, dikit-dikit. Ya kan, semi full wash. Kemudian misalnya ada yang wine, juga memang perlu dipelajari karena perlakuan itulah yang memang membuat kopi itu memiliki cita rasa yang khas. Karena kopi untuk yang dijalankan oleh Avan ini sekali lagi ini memang mengandung seni. Karena hanya orang-orang tertentu saja memang menyukai kopi yang memang mengetahui seni cita rasa kopi itu sendiri. Maka yang perlu diperhatikan betul mulai dari petiknya, kemudian mulai dari pecah kulitnya, kemudian mulai dari treatment yang nanti akan dilakukan, karena treatment yang dilakukan juga nanti akan mempengaruhi rasa, sampai dengan teknik cara roasting. Teknik cara roastingnya itu menggunakan tradisional atau menggunakan alat roasting? Oh iya Pak, sekalian saya lupa menjelaskan itu yang alat bantu. Jadi kami kan mitra alias sewa gitu. Nah,
kebetulan saya mau ke tempat yang punya alat roasting itu, kebetulan beliau lagi ada hajatan, lagi mantu gitu, jadi ya nggak bisa ke sana. Terus tekniknya itu memang saya sudah pasrahkan kepada beliau karena kredibilitasnya itu insya Allah sudah tidak bisa diragukan karena juara 2 Jateng atau apa gitu Pak. Jadi insya Allah beliau juga lebih paham tentang perkopian seperti itu Pak. Jateng tahun Berapa ya Pak? Saya kok besok insya Allah kalau saya mintakan sertifikat kejuaraan dari beliau. Oke. Saya lupa. Karena ya, karena nanti untuk pelaku-pelaku kopi juga memang silakan nanti masuk ke komunitas Kopi 9 Gunung. Itu juga memang ada komunitasnya, kemudian juga bisa bergabung di Kopi Temanggung juga, itu juga ada komunitasnya. Kemudian juga bisa masuk ke komunitas Ngerancah juga ada komunitasnya. Kemudian dengan wilayah Kali Angkrik pun juga itu ada komunitasnya sendiri. Terutama yang sekarang lagi di wilayah Kali Angkrik yang memang sudah dikunjungi oleh Kemenparekraf Sandiaga Uno. Itu juga menjadi trending, dan juga nilai-nilai pamor kopinya pun juga semakin tinggi. Nah itu nanti memang bisa dikuatkan oleh Afan untuk bisa menambah pengalaman yang jauh lebih baik, karena kopi itu seni Afan. Jadi memang Afan sendiri tidak hanya jual kopi, tetapi Afan sendiri wajib mengetahui seni cita rasa kopi itu sendiri, karena kalangan-kalangan yang memang penikmat kopi itu memang banyak yang suka kopi tapi belum mengetahui seni cita rasa kopi itu sendiri, sehingga nanti Afan juga bisa menceritakan terkait seni cita rasa kopi yang memang khas dari Kokofi. Nanti Afan juga bisa membuat cita rasa yang khas. Jadi posisinya Afan tidak mempasrahkan, tapi Afan membuat salah satu eksperimen tertentu untuk menciptakan cita rasa yang khas. Cita rasa yang khas itu silakan, ini sebagai masukan Afan sendiri, silakan gunakan treatment ketika akan roasting, kemudian ketika akan pecah kulit, itu yang nanti akan membuat cita rasa dari kopi itu sendiri nanti akan berbeda. Ketika nanti akan pecah kulit, silakan nanti gunakan treatment, apakah di 3 jam atau di 4 jam ketika red bean itu sudah dipetik, kemudian pecah kulit untuk menjadi green bean, itu dengan durasi 3 atau 4 jam, kemudian selesai, nanti silakan dengan roasting dengan suhu berapa, kemudian middle atau dark, nah itu nanti juga akan memberikan cita rasa yang khas. Karena kalau misalnya sama, nanti kopi akan ditinggal. Karena penikmat kopi dengan harga yang segitu, memang saingannya sangat berat di kopi kapal api. Top Kopi itu juga menjadi salah satu kompetitor. Di sini saya menjelaskan karena memang saya pun juga pemain kopi dan juga masuk ke dalam salah satu komunitas dan pasar yang memang sudah saya jalankan, baik itu di wilayah Magelang maupun di wilayah Jabodetabek, sehingga mereka memiliki pangsa pasar sendiri tergantung dari taste-nya, karena konsumen membeli itu dilihat dari taste. Kemudian pH pun juga wajib diukur pH, karena pangsa pasar di hotel itu dia pH-nya tidak asam. pH-nya tidak asam. pH yang dicari antara 6,5 sampai dengan pH 7. Pangsa pasar hotel di wilayah Jabodetabek. Nah, itu juga nanti bisa dijadikan sebagai gambaran. Karena untuk mengatur pH itu juga relatif sulit, karena itu berpengaruh kepada roastingnya. Nah, ini nanti silakan melakukan eksperimen. Begitu, Afan. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya akan melanjutkan yang lain. Baik Pak Adi, terima kasih masukannya. Insya Allah ini masukan dari Pak Adi nantinya
bisa menjadi bekal pengembangan Kokofi untuk kedepannya Pak Adi. Terima kasih banyak ya Pak Adi. Oke, sama-sama Alvan. Semoga untuk yang selanjutnya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih Alvan. Oke. Selanjutnya, selamat datang Pak Erik dan Bu Puri dan Bu Zikrina. Bu Zikrina, apakah ada tanggapan Bu Zikrina? Dipersilakan Bu Zikrina untuk visitasi lapangan. Cukup Pak Adi, malah ini kalau Pak Adi yang lebih paham tentang kopi, kalau saya ya ini tadi masukan dari Pak Adi, mohon untuk ditindaklanjuti ya Mas Afan. Juga tadi ada komposisi ya, kalau saya lihat di kemasannya itu belum ada komposisi, meskipun itu mungkin 100% kopi, tapi ya bisa dijelaskan komposisinya. Terus tadi terkait dengan filosofi kopi itu bisa diberikan apa ya, tulisan-tulisan yang menarik di bungkusnya itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Tapi luar biasa Pak Adi masukannya, nanti semoga Mas Afan bisa menindaklanjuti dengan teman-teman. Begitu Pak Adi, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Zikrina. Saya akan beralih kembali ke AA Adventure. Silakan masuk AA Adventure. AA Adventure, siapa yang akan menjelaskan? Saya akan pin. Ferry, kelihatannya belum dibuka mute-nya, Ferry. Mas Ferry Irawan. Ya. Suaranya belum keluar, Ferry. Gimana, Pak? Ini yang keluar justru Vina. Ferry belum keluar suaranya, Ferry. Mana Pak? Apa bisa didengar? Oke, untuk yang di Vina sudah keluar. Oke, silakan Ferry dilanjutkan. Saya akan pin untuk yang di Vina ini ya. Silakan Ferry. Iya Pak, yang Vina Pak. Silakan. Oke Pak. AA Adventure ini bergerak di bidang jasa penyewaan peralatan kemah atau mendaki gunung Pak. Itu berdiri sejak tahun 2018. Itu awal mulanya dari program mahasiswa wirausaha Fakultas Teknik yang dulu diajukan oleh Mas Anggi Anggara sama Mas Aryawan. Jadi di sini kemarin sudah mecah untuk AA Adventure itu dipegang sama Mas Aryawan, sedangkan Mas Anggi Anggara itu Zina Adventure kayak gitu. Terus untuk ini bukti ini awal mulanya tahun 2018 ini pembuatan Instagramnya pada waktu itu. Sebenarnya kalau nggak salah sekitar bulan Septemberan itu didanai PMB kayak gitu Pak. Nah untuk peralatannya seperti ini Pak. Ini untuk barang-barang yang kami sewakan ada carrier, terus ada tenda, ada matras, ada sleeping bag, ada ini tabung gas refill, terus ada nesting, juga ada ini ada kompornya. Ini kompornya Pak. Ini kompornya. Terus ini ada juga tas helipack, ada juga jaket Pak. Nah, untuk senter dan lain-lain, ada senter juga, tapi senternya sedang disewa. Ada hammock, terus ada untuk peralatan yang lain tuh, ini Pak, kurang lebih. Ini untuk rekapan hasil penjualan
bulan ini Pak. Penyewaan, hasil penyewaan bulan ini ada mulai tanggal 17 kemarin. Terus ada ini yang terakhir itu kemarin tanggal 8 Pak, tanggal 8 itu dari anak-anak teknik mesin yang kayak acara kelas Pak, kayak gitu. Terus untuk lokasi ya, saya bawa keluar. Dari depan ya. Untuk lokasinya di Sanden, di depan masjid itu Pak. Nah, untuk lokasi tepatnya di sini Pak. Tapi mohon maaf ini bannernya sedang rusak Pak dan masih taraf pendesainan untuk pembuatannya. Nah ini untuk lokasi pastinya Pak. Mungkin itu apalagi Pak yang kurang. Oke, untuk Google bisnisnya gimana di titik pinnya? Untuk titik pin, bentar Pak, saya share di kolom chat ini. Atau mungkin di Google juga sudah ada Pak. Titik pin dilakukan Ya, di mana, Ferry? Titik pinnya itu Pak, sudah di lokasi usaha Pak. Saya share lokasinya. Di chat Pak, itu titik lokasi usaha kita Pak. Dan ini beralamatnya sesuai dengan NIB? Sesuai dengan lokasi Pak. Oke, ini sudah di bulan Juni. Untuk progresnya ini belum ada. Ini sudah di bulan Juni. Untuk progres yang memang berkembang baik, penataannya, kemudian galerinya, kelihatannya belum prepare ya. Sama seperti aksesoris di awal. Silakan. Untuk pembelian alat, penataan kami belum ada tempat untuk menata barang dengan baik. Jadi ini baru di gudangnya. Terus untuk pembelian itu baru beberapa. Kemudian Pak, ini saya lanjutkan Pak. Untuk sistem penyewaan kan kita sebagian besar itu COD Pak. Jadi tidak terlalu membutuhkan untuk lokasi usaha yang kayak memperlihatkan barang-barang kita kayak gitu Pak. Oke, sekali lagi di sini di dalam mendirikan usaha, sekali lagi rekan-rekan wajib memiliki galeri usaha. Ini memang rekan-rekan perlu persiapkan dengan betul. Sehingga baik Pak. Ketika berkembang dengan baik, ini juga bisa menjadi bekal Ferry dan tim ke depan. Untuk wilayahnya ini kontrak ya berarti ya? Kontrakan Pak, ini lokasi kontrakan Pak. Dari 2018 lokasinya di sini Pak. Untuk pengembangan yang akan datang, keberlanjutannya bagaimana? Selamat datang Pak Sandro. Oke. Untuk pengembangan yang pertama itu kita dari sisi pemasaran Pak. Yang sebelumnya kita hanya melalui WhatsApp sama Instagram, sama relasi-relasi dari teman kita, itu yang pertama. Terus akan kita kembangkan ke kita berbasis marketing Pak, kayak menggunakan Google ADS, terus Instagram ADS, sama Facebook ADS kayak gitu Pak. Tapi untuk kendalanya kami itu masih bingung kemarin di kayak nota, misalnya menggunakan Instagram ADS itu Pak, itu kan nggak ada nota pembayaran buat iklannya. Nah itu gimana Pak solusinya Pak? Di situ kan ada bukti transaksi ya, bukti transaksi transfer ya. Ada Pak, kalau bukti transaksinya. Ada bukti transfernya Pak. Ya, nah itu bukti transfernya itu bisa digunakan, kemudian sebagai bukti tanda terimanya kan juga ada di email biasanya. Email juga ada nggak reportnya?
Tidak ada Pak, biasanya cuma itu Pak, apa namanya? Soalnya kan saya pernah membuat itu cuma ada kita bukti pembayaran Pak. Iya, bukti pembayaran. Kemudian dengan balasan dari report ADS-nya itu juga nanti bisa dijadikan sebagai bukti. Kemudian dengan melakukan screenshot ADS-nya. Oh, baik Jika Pak. itu menggunakan Untuk pembayaran Facebook ADS bisa. Bisa, itu kan memang bagian dari jasa ya. Nanti untuk yang ya, Pak. terkait jasa itu dan nanti bisa disampaikan di dalam laporan kemajuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik Pak. Terus untuk pembayaran kedua itu kan kita mau pemasangannya via web juga Pak. Tapi kemarin ternyata kok kita masih kesusahan untuk pembuatan webnya. Tapi nanti insya Allah saya sama teman akan usahakan untuk minggu-minggu ini untuk webnya dibuat ya itu Pak. Itu untuk pembayaran pertama. Untuk pembayaran kedua itu kita dari segi apa namanya jasanya Pak. Kalau awalnya kan kita hanya jasa penyewaan peralatan saja. Misalkan kita kembangkan untuk kita melayani juga untuk jasa trip Pak. Jadi ketika teman-teman ada yang ibaratnya mau apa namanya camp di gunung, kita nanti akan sediakan fasilitasi dan kita juga akan nanti kerjasama dengan pihak base camp gunung. Dari situ kita mengambil guide untuk apa namanya memandu kita biar lebih aman gitu Pak. Karena salah satu di judul kita juga ada tertera tuh pemberdayaan masyarakat lereng gunung seperti itu Pak. Oke, itu nanti bisa dibuktikan. Itu nanti bisa dibuktikan pada tahap kedua. Nanti juga ada visitasi tahap kedua. Kemudian untuk yang galeri wilayah lokasi juga tolong dirapikan sesuai dengan syarat untuk melakukan kegiatan usaha. Dan dipastikan kegiatan ini apakah dapat berlanjut pasca KBMI, karena ini baru tahap pertama. Ini akan saya tanyakan sesuai dengan tahap-tahapnya, tahap 1, 2, sampai dengan tahap 6. Baik Pak. Apakah bisa dipastikan ini berlanjut? Karena ini menggunakan alamat kontrakan dengan lokasi PIN yang memang sudah dilekatkan adalah lokasi kontrakan. Ketika pindah kontrakan maka akan mengubah lokasi PIN wilayah lokasi usaha. Kalau mungkin dari lokasi usaha itu kita nggak apa Pak bakal pindah mungkin 1 tahun yang akan datang Pak, karena kan kita sudah semester 8-an dan itu mungkin nanti akan pindah di salah satu rumah anggota Pak untuk lokasi usaha. Itu gimana Pak? Apakah kita perlu merubah sekarang untuk lokasi usahanya atau mau tetap di sini Pak? Oke, silakan bisa digunakan mulai dari sekarang bahwasannya lokasi usaha yang nanti akan berlanjut itu sebagai pusat usaha cabangnya adalah di lokasi yang saat ini dilakukan, karena itu sifatnya adalah nomaden atau tidak tetap. Yang nanti yang sifatnya tetap itu dijadikan sebagai pusatnya, sehingga nanti Google Business dan aktivitas lain-lainnya juga nanti perlu disesuaikan dengan lokasi PIN. Lokasi PIN nanti bisa diberikan penjelasan cabang usaha, sehingga nanti NIB-nya di mana? Lokasi NIB-nya. Apa Pak? NIB lokasinya di sini Pak. Untuk surat keterangan usaha juga ada di sini Pak. Keterangan usaha juga di situ ya. Oke. Nanti sambil berjalan, sehingga nanti penyesuaian lokasi pun juga nanti perlu dipikirkan, karena fakta yang terjadi di lapangan pasca kegiatan KBMI usahanya bubar. Itu yang memang tidak kami inginkan. Harapannya rekan-rekan bisa meneruskan aktivitas ini dan juga usaha ini juga bisa menjadi bekal masa depan rekan-rekan untuk menjadi pengusaha sukses. Begitu ya, Ferry ya? Baik Pak. Oke. Terima kasih Ferry. Ada yang mau dijelaskan kembali? Untuk sesuai dengan template-nya. Insya Allah kalau itu insya Allah sudah Pak. Baik, itu dari kondisi tim. Bagaimana kondisi tim? Untuk kondisi tim sendiri kita alhamdulillah semuanya masih berjalan Pak, walaupun perannya itu berbeda-beda. Ada yang kalau yang jauh dari Magelang itu kita fokuskan mereka di pemasaran, untuk pemasaran saja. Terus untuk yang di Magelang bagian untuk perawatan peralatannya, terus kayak nanti yang bagian COD dan lain itu yang ada di Magelang Pak, kayak gitu Pak. Oke, yang aktif dari berapa? 5 dari 5 aktif semuanya Pak.
5 dari 5 aktif ya. Untuk aktivitas produksi yang memang diproduksi apa? Kita di sini tidak memproduksi Pak. Jadi untuk yang apa namanya? Itu kan cuma penyewaan terus sama Ibu apa? Refill gas portable, Pak. Untuk yang refill gas portable-nya itu ya? Iya, Pak. Produksinya cuma itu aja, Pak. Oke, untuk ada hal lain-lain terkait membangun komunitas yang tadi juga disampaikan? Gimana, Pak? Yang terkait lain-lain? Ya, sama menyampaikan lagi. Kita juga pernah mengadakan kerjasama itu dengan Nepal Van Java, Pak, untuk penyewaan peralatan. Kita di sana ada beberapa barang yang kita tinggal di sana, dan nanti dari sana sistemnya nanti ada bagi hasil kayak gitu, Pak, sama Nepal Van Java. Terus selain itu kita juga ada kerjasama dengan Jong Adventure. Itu kita misalnya dari kita ada kehabisan barang sewaan, kita nanti kita lempar ke Jong Adventure. Gunanya apa? Untuk memenuhi kepuasan pelanggan kayak gitu, Pak. Biar nanti ketika mereka nyawa di sini kok di sini nggak ada, kan rasanya beda kayak gitu, Pak. Nah, terus itu juga sebaiknya ketika di Jong Adventure juga kehabisan peralatan sewaan, kita juga nanti yang backing sewaan mereka seperti itu, Pak. Oke, nanti silakan buat surat kemitraannya ya, ditandatangani di atas materai juga ya, karena itu bagian dari bentuk kemitraan, baik itu kemitraan untuk penyediaan sarana prasarana, kemudian juga sebagai mitra konsumen itu adalah Van Java tadi, Canter, yang baru-baru ini juga melakukan aktivitas di wilayah Borobudur ya. Ya, Pak. Pak. Silakan Pak Sander, apakah ada masukan Pak Sander? Terima kasih Ferry. Silakan Pak Sander. Oke, sementara sudah cukup Pak Adi. Memang untuk proses pembinaan kita lakukan secara rutin, secara independen ketika mohon maaf Pak, suaranya hilang. Nah, dari Mas Adi nanti kita jadi diskusi juga ke depannya. Gitu Pak. Terus Yun. Oh iya, terima kasih Pak Sander. Terima kasih Ferry. Saya akan beralih ke Nateko Hijab. Saya akan beralih ke Nateko Hijab. Mohon Pak Adi, mohon bisa matur sebentar. Oke, dipersilakan Pak Kuswan. Selamat datang Pak Kuswan. Dipersilakan Pak Kuswan. Sebelum hijab ya. Iya, sebelumnya mohon maaf Pak Adi dan semua teman-teman yang ada di meeting ini, karena saya tadi belum sempat ikut karena barusan ada upacara pemakaman tetangga ada yang meninggal, jadi lupa nggak kasih kabar. Jadi maka dari itu saya mohon maaf tadi agak ini terlambat. Kemudian terkait dengan saya barangkali tadi sudah kasih kesempatan atau belum, mohon nanti Pak Adi mohon informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswan. Untuk di aksesoris cost itu sudah ada penjelasan di awal, saat awal ketika akan melakukan kegiatan visitasi ini sudah menyampaikan secara jelas kegiatannya dan juga secara penataan ataupun galeri untuk aksesoris cost itu juga perlu ditata kembali karena memang belum tertata dengan baik. Untuk galeri aksesoris cost untuk barang-barang belum tertata dengan baik, dan ada beberapa barang, sebagian besar barang memang masih menunggu jadi dari mitra. Dan untuk lebih jelasnya nanti silakan secara garis besar
aksesoris kos bisa menjelaskan secara langsung dengan dosen pembimbing atau dosen pendamping. Saya akan lanjutkan terlebih dulu Pak Puspan. Untuk yang visitasi selanjutnya nanti di akhir juga akan menyampaikan kembali untuk masing-masing mahasiswa penerima hibah KD. Ya, terima kasih Pak Adi. Monggo dilanjut. Saya standby untuk bisa memonitor ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Puspan. Mohon maaf sebelumnya, saya akan masuk ke Nateko Hijab. Oke, persilakan Nateko Hijab. Siapa yang akan menyampaikan ini? Saya akan pin. Untuk ya di lokasi itu Mbak Anissa Solihati, tapi saya mengantisipasi ada dokumentasi lokasi usahanya Pak. Nanti bisa share screen kalau tidak ada sinyal gitu. Oke, untuk yang saya pin siapa ini di sini? Mariska. Saya Dina Pak. Oh, Dina. Yang saya pin Dina ya? Iya Pak. Oke, saya akan pin. Silahkan. Malah sabunnya lali sing cilik. Ini Nateko Hijab itu di Jasa Perdagangan ya Pak. Untuk lokasi yang pertama itu di daerah Mertoyudan, Magelang. Tapi dari kami Nateko Hijab itu pindah ke daerah Gerabak untuk mencari bahan baku seperti dedaunan itu yang mudah di sana. Dan di sana itu di Gerabak, kenapa juga pindah di sana itu di rumahnya Mbak Anissa Solihati. Itu rumahnya kosong, tidak ditempati begitu. Daripada kosong, akhirnya kami jadikan base camp di sana dan galerinya juga di sana. Mohon maaf untuk Mbak Anissa Solihati sepertinya belum bisa melihatkan tempat usaha secara langsung karena di sana juga susah sinyal, Pak. Izin share screen. Ya, ini contoh jilbab yang kami buat. Jilbab tersebut bermotif daun-daun, tapi di situ tidak sembarang daun yang dapat digunakan. Jadi kita harus benar-benar memilih daun yang dapat menghasilkan warna di dalam kain tersebut. Ini contoh jilbabnya begini. Kemudian ini contoh pemakaiannya dan customer kita, pelanggan kita. Selanjutnya, mohon maaf juga, ini di Google Map itu kita masih menggunakan di tempat usaha yang pertama di daerah Mertoyudan, Magelang. Ini juga Instagram kami sebenarnya belum fokus ke pemasaran. Kita masih fokus ke produksi terlebih dahulu untuk memperbanyak jumlah produksi. Ini contoh kemasan kita seperti ini dan logo untuk Nateko Hijab sendiri. Ini yang aktif itu tinggal 6. Ini ketika pembuatan dan pewarnaan jilbab dalam proses produksi itu kita membutuhkan waktu sekitar 11 hari untuk menjadikan produk itu. Jadi sangat lumayan lama ketika membuatnya. Ini kita memukul-mukul untuk menghasilkan itu daun tersebut biar kecap gitu di situ. Nah, ini ada akun Shopee tapi masih belum aktif sekali. Dan ini
produk kami juga ketika pembuatan seperti itu. Ini kita juga mencoba membuat selendang begitu. Ini kemarin itu membeli kain tetapi langsung dari pabriknya di daerah Sleman, Yogyakarta. Ini beberapa produk kami dan ini beberapa bahan kimia yang digunakan, terus ada selang, plastik, timbangan, kain. Ini contoh. Ini proses morden yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Oh ya, kemarin itu kan ini menggunakan daun, dan itu daun itu tidak semua daun bisa dijadikan, sehingga kita juga membeli daun, beberapa daun begitu dari Shopee gitu untuk memperbanyak daun-daun kita. Kemudian ada juga kita membeli bibit untuk ditanam sendiri, sehingga kedepannya kita itu tidak membeli daun dari luar, tapi juga sudah mempunyai daun itu. Sudah, Pak, gitu. Sudah, Pak Adi? Silakan rekan yang memang bisa menunjukkan lokasi, bisa dibantu untuk lokasi yang baru dan juga lokasi yang lama. Bumbu. Silakan. Untuk rekannya Mariska Naila, bisa dibantu untuk menunjukkan lokasi. Mariska Naila. Mariska Naila. Iya, Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi di lokasi yang pertama kameranya, saya... Mariska. Diaktifkan kameranya supaya bisa melihat lokasi. Oke, untuk lokasinya, sebelumnya mohon maaf Pak, lokasi produksinya di rumahnya Mbak Ansol. Jadi di lokasi saya itu belum pernah melakukan produksi. Oke, berarti untuk yang Dina bisa. Iya, tadi udah ada dokumentasi di lokasinya Mbak Ansol tadi, Pak. Ada. Untuk lokasi tepatnya itu apakah di pinggir jalan atau seperti apa? Kelihatannya belum ya. Jadi ini proses pemasaran kami itu nanti rencananya itu online, Pak. Jadi belum ada offline store-nya. Jadi lokasinya itu berfokus untuk tempat produksi saja. Untuk tempatnya? Tempatnya di Grabak. Di Grabak ya? Itu ya itu Pak, yang Universitas Grabak itu kan ada tanah di sana Pak. Itu naik sedikit, tapi nanti masuk gang sedikit Pak. Oh, di sana ada Universitas Grabak apa ya? Itu tanahnya aja Pak. Di sana juga ada plang di sana Pak. Oh.
Rencana tanah Baru tahu kita saya itu, di Pak. sana. Iya. Oh, Iya. baru tahu akan. Jadi kami produksinya di sana, Pak. Karena Oke. tanaman-tanaman itu banyak di sana jenis tanamannya. Sehingga nanti pola-pola atau motif-motif daunnya lebih bervariasi. Oke. Nanti untuk yang selanjutnya secara tim juga nanti bisa mempersiapkan juga siapa nanti akan menjelaskan, dan juga nanti tim juga nanti akan mendeliver ataupun menunjukkan menggunakan handphone ini lokasi-lokasinya, dan juga nanti ada menggunakan laptop yang nanti untuk menyampaikan perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Oke, perkembangannya bagus, perjuangan kalian secara tim bagaimana, dari berapa orang? Kami 3 orang itu aktif semua, Pak, tapi ya karena kami cuma 1 minggu sekali bisa ke Magelang begitu. Jika mencari bahan-bahan gitu kita juga bersama-sama untuk mencari bahan baku. Kemarin juga membeli alat yang masih kurang, itu kita juga bersama-sama menjadwalkan kita hari apa yang bisa gitu, Pak. Oke. Ya, tetap dipertahankan untuk kerja tim di sini. Apakah sudah ada belum ya dosen pembimbingnya di forum? Bu Zuida, apakah sudah hadir di sini? Bu Zuida? Maaf Pak, ini Bu Zuida WA saya lagi ada acara di rumah gitu Pak. Jadi Iya. belum bisa bergabung di Zoom. Oke, ya. Terima kasih atas tim Nateko Hijab. Tetap dipertahankan kekompakan timnya, ya. Dan juga nanti segera dipersiapkan hal-hal lain-lain terkait galeri dan juga website. Untuk tahap kedua juga bisa ditujukan kepada saya dan juga di dalam forum ini. Oke. Terima kasih Nateko Hijab. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akan kembali ke Musdam. Silakan Musdam masuk. Silakan Musdam masuk. Mujibul Makrom. Baik Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Siapa yang akan saya pin? Mujibul Makrom. Untuk yang akan share screen tempat lokasi usaha itu rekan saya Mai, Pak. Oke. Untuk Maya Satriani bisa landscape. Oke, landscape. Oke, silakan Mujibul Makrom. Apakah lokasi usahanya udah kelihatan, Pak? Sudah. Ini di wilayah Kebumen atau di wilayah mana tadi yang dijelaskan untuk kabupatennya? Baik, Pak. Untuk Musdam sendiri itu merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan budidaya. Nah, lokasi usahanya itu tepatnya di Kebumen, yaitu di Desa Bojongsari RT 2 RW 5. Nah, untuk kegiatan yang sedang kami lakukan itu berfokus kepada inovasi yang dituangkan di proposal, di mana inovasinya itu adalah 3 Smart System Teknologi, yaitu yang pertama tetes telur otomatis, lalu temperatur otomatis, lalu ada minum yang higienis dan otomatis. Itu merupakan inovasi yang bertujuan untuk meminimalisir daripada penyakit yang biasanya menimpa unggas, Pak. Jadi lebih higienis kayak gitu. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya yang akan kami lakukan itu berfokus kepada
produk turunan, yaitu produk turunan dari budidaya ini. Yaitu yang pertama ada agbon dan mesrek. Akan tetapi untuk sekarang belum bisa memulai karena alat-alat yang masih dibeli dan belum sampai. Nah, untuk produk yang kami jual itu sebenarnya bukan hanya produk turunan, tetapi juga kita menjual DOE, yaitu dari jenis entok kapur lokal dan Rambon. Lalu ada entok kapur, entok lokal, dan itu tadi entok Rambon, seperti itu, Pak. Dan kita juga menjual dari berbagai umur sesuai dengan permintaan daripada konsumen. Jadi usaha kita itu terdapat di rumah biasa dan lokasi usahanya itu terdapat di belakang rumah. Nah, sering-seringnya kita menjual lewat sosial media, Pak, seperti IG, Facebook, dan website. Akan tetapi sering-seringnya itu lewat Facebook, dan nanti bisa langsung COD ke rumah ataupun bertemu, Pak. Oke. Untuk aktivitas ini, Mujibul, apakah pengembangan dari KBMI sebelumnya? Sebenarnya bukan, Pak. Kalau yang tahun sebelumnya itu dari Fahru dan Mbak Widi itu kan lolos KBMI, yaitu Vilkin Farm. Itu budidaya hidroponik dan lele serta ayam pedaging. Nah, untuk KBMI kali ini itu membentuk tim baru, yaitu Musdam, yaitu Muscovy Duck Farm. Itu terfokus pada budidaya entok, Pak. Untuk lokasinya? Lokasinya itu berada di Kebumen, di Desa Bojong Sari atau RW 5. Untuk lokasi beda? Kenapa, Pak? Untuk lokasi sama atau beda? Lokasinya sama, Pak, tapi diganti bidang usahanya. Oke, berarti pengembangan ya? Pengembangan dari usaha Filipin yang sebelumnya ya? Mungkin seperti itu, Pak. Tapi ini terfokus pada Muscovy Duck Farm-nya, Pak. Jadi terfokus pada entoknya saja. Oke. Ini juga bisa disampaikan juga karena di dalam naskah pun juga untuk yang pengembangan itu juga belum tampak karena ini ada penjelasan visitasi, maka pengembangan ini baru bisa terlihat. Ada Musdam ini mengembangkan aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan, kemudian mengembangkan unit usaha Musdam, dan aktivitas tempat dan lokasinya sama, begitu ya? Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya. Nanti juga bisa disampaikan juga untuk informasi ini, karena informasi yang tercatat itu penjelasan itu tidak tampak sebelumnya, sehingga perlu ada penggalian yang lebih lanjut. Terima kasih untuk Musdam. Di sini apakah datang Pak Bayu? Sudah bergabung Pak Bayu di sini? Pak Bayu? Pak Bayu tidak ada. Oke. Mujibul Ma'ruf nanti bisa lebih ini lagi, bisa lebih detail lagi terkait riwayat yang sebelumnya dilakukan agar
pengembangan usaha ini benar-benar berjalan dengan lebih baik sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Begitu Mujibul Ma'rom ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mujibul Ma'rom. Oke, kegiatan aktivitas visitasi untuk AA Adventure juga tadi sudah disampaikan terkait kesiapan galeri dan lain-lain juga masih dalam kondisi yang memang belum prepare dengan baik, begitupun dengan aksesoris cost. Nah, silakan aksesoris cost bisa masuk. Tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Kuswan Haji. Silakan masuk aksesoris cost. Aksesoris cost silakan masuk. Jadi di dalam apa grup ini Mudofar ketuanya nggak hadir. Yang mewakili siapa ini? Tadi sempat hadir Pak tadi Pak. Coba saya lihat nih. Yang mewakili siapa nih? Nggak ada. Tadi Mudofar bukan Pak Adi yang menyampaikan. Ya, yang menyampaikan Mudofar. Betul. Nanti untuk yang ini video nggak masuk lagi nih. Untuk video rekamannya nanti saya akan share Pak. Apakah ada yang mau disampaikan Pak? Untuk sebagai dosen pendamping ini Pak. Oh ya ini saya pikir masih bergabung Mudofar sama teman kelompok yang lain. Jadi intinya saya ingin bahwa dosen pembimbing atau pendamping itu kan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan akuntabilitas kegiatan itu. Namun mahasiswa yang proaktif, jadi artinya kelompok itu bisa proaktif sehingga menyangkut masalah mekanisme tahapan-tahapan itu terprogram dan termonitor dengan baik dan akuntabilitasnya bisa diutamakan. Jadi harapan seperti itu. Maka dari itu mungkin Mas Mudofar bisa gabung lagi, coba masuk kalau nggak ada Pak Adi, nggak ada ya? Mudofar belum, nggak ada. Ya. Tadi sudah masuk ya, sudah sempat masuk tadi. Sudah Pak. Oh ya udah gitu aja nggak apa-apa. Yang penting nanti saya komunikasi langsung karena tadi Pak Adi juga sudah menyampaikan, cuman ada hal-hal yang mestinya kita cek langsung bahwa pelaksanaan kegiatannya itu memang benar-benar faktual dan tahapannya harus dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Adi, waktu yang diberikan kepada saya, mohon maaf sekali lagi karena saya tadi harus ikut upacara, kemudian keburu langsung ikut gabung, untuk itu mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswan Haji, kegiatan visitasi sudah selesai. Dipersilakan Pak Erik, apakah ada masukan Pak Erik? Mohon izin, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Adi yang saya hormati, pendamping dan pembina, ada Pak Kuswan, ada Pak Sander, ada Bu Pinaka, ada Bu Zikrina, serta Bapak Ibu yang barangkali belum tersebut hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi ini adalah satu bahan evaluasi dan kemudian berdasarkan informasi dari ini kita akan bisa menjadi batu pijakan kemana arah pergerakan terutama dari teman-teman mahasiswa yang melakukan kegiatan berwirausaha ini. Dan seperti yang tadi sudah kami ikuti bersama, ada beberapa hal yang menjadi catatan Pak Adi, termasuk tadi tempat kegiatan usaha ya, itu hal yang esensial sebenarnya, apalagi kalau nanti
pada saat tracer, terutama proses kegiatan KBMI itu kan ada beberapa hal yang harus kita patuhi dan harus kita cermati, termasuk lokasi usaha itu yang sangat esensial. Monggo nanti bersama dengan Bapak Ibu pendamping untuk memperbaiki atau mungkin hal-hal yang tadi sudah menjadi masukan baik dari Pak Kuswan maupun dari Pak Adi untuk ditindaklanjuti. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan dari bidang 3 kemahasiswaan dan alumni Pak Adi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Erik yang sudah hadir di siang hari ini sampai dengan kegiatan visitasi selesai, dan terima kasih kepada tadi sempat ada Bu Puri di sini dari BAKPK yang sudah hadir di dalam forum ini. Sekarang sudah menunjukkan jam 13.05, kegiatan visitasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 tahap pertama ini telah selesai dilakukan. Harapannya rekan-rekan bisa optimal menyelesaikan laporan kemajuan sampai batas akhir 24 sesuai dengan timeline yang sudah dijelaskan di awal proses kegiatan ini berlangsung. Diharapkan bagi rekan-rekan mahasiswa penerima hibah bisa berkomunikasi secara langsung dengan dosen pendamping, dosen pendamping agar kegiatan usaha yang rekan-rekan jalankan bisa jauh lebih baik untuk proses visitasi tahap kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada staf ahli, Wakil Rektor 3 Pak Erik, kemudian Bu Puri BAKPK, kemudian Bapak Ibu dosen pendamping KBMI tahun 2021, dan juga rekan-rekan pengusaha muda tidar yang lolos KBMI tahun 2021 atas kehadirannya di visitasi usaha tahap pertama. Saya sebagai PIC KBMI mengucapkan selamat beraktivitas dan mohon maaf apabila di dalam visitasi ini terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.